Seri ketiga Bukek Xiansu. Cinta Bernoda Darah. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 29. Dengan adanya penyerangan yang kacau balau ini, Suling Emas masih dapat menyelamatkan dirinya dengan menangkis dan berloncatan, kemudian setelah melihat lowongan, ia melarikan diri lagi. Para musuhnya melakukan pengejaran sambil berteriak-teriak. Tidak terlepas dari pandang mata Suling Emas betapa gadis baju hijau putri pendekar pedang terbang Hui Kiam Eng Tan Hui yang tadi menyerang dan melukai kulit pundaknya, kini hanya menggerak-gerakkan pedang tanpa ikut menyerangnya, hanya memandang dengan sinar mata ragu-ragu dan bingung. Hal ini membuat hatinya lega, sedikitnya ia telah memuaskan hati seorang musuh. Ia amat mengagumi ginkang gadis itu, karena biarpun ilmu pedang gadis baju hijau itu tidak amat berbahaya baginya, namun dengan ginkang seperti itu, pedang di tangan si gadis menjadi ampuh juga, luar biasa cepat gerakannya. Heran ia memikirkan apakah yang terjadi antara ibu kandungnya dan pendekar pedang terbang itu? Apa pula yang terjadi antara ibunya dengan sekian banyaknya tokoh Kang Ou? Tadi ia mendengar tuduhan-tuduhan yang amat buruk terhadap ibunya. Mengacau markas besar perkumpulan silat yang besar-besar, mencuri kitab pusaka, mempermainkan pria-pria tampan. Benar-benar ia tidak mengerti dan hal-hal yang didengarnya itu membuat hatinya serasa ditusuk-tusuk pedang beracun. Dengan hati perih Suling Emas terus melarikan diri, diam-diam menyesali nasibnya yang amat buruk. Kita tinggalkan dulu Suling Emas yang dikejar-kejar seperti orang buronan oleh 20 orang lebih tokoh-tokoh Kang Ou yang sakti. Mari kita ikuti perjalanan Busin dan Xian Eng yang oleh Suling Emas disuruh melanjutkan perjalanan lebih dulu menurutkan aliran sungai Kankiang. Sepekan sudah mereka melakukan perjalanan dan selama itu mereka makin menjadi gelisah karena Suling Emas belum juga menyusul mereka. Sinko, mengapa Bu Songkoko belum juga menyusul? Bagaimana kalau dia celaka? Lebih baik kita kembali menengok. Ah, Songko seorang sakti, dia akan selamat, moi-moi. Jawab Busin dengan kening berkerut karena ia sendiri pun merasa gelisah. Betapapun juga, dia sudah menyuruh kita berjalan lebih dulu, tak boleh kita tidak mentaati perintahnya. Kalau begitu, kita berhenti saja untuk menunggu kedatangannya. Jangan, moi-moi, kita harus berjalan terus. Lihat, dari tempat tinggi ini tampak sungai membelok ke kanan, melalui lereng bukit itu. Akan lebih cepat kalau kita memotong jalan melalui puncak bukit di sana. Sebelum malam tiba kurasa kita akan dapat sampai di kaki gunung seberang sana. Kalau sudah sampai di sana, biar nanti aku yang mencari perahu agar tidak melelahkan, sambil menanti Song Tuako menyusul. Xian Eng tidak berani membantah lagi. Memang dari tempat mereka berdiri, tampak dari tempat tinggi ini sungai Kankiang membelok ke kanan dan mengitari puncak bukit. Kalau melakukan perjalanan memotong bukit itu melalui puncaknya, tentu perjalanan menjadi lebih cepat. Tentu saja hal ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepandaian, karena bagi orang biasa, biarpun jarak lebih dekat, akan tetapi mendaki puncak merupakan pekerjaan yang sukar dan memakan waktu lebih lama. Kakak beradik itu lari mempergunakan ilmu lari cepat, melintas dan mendaki puncak. Matahari telah mulai condong ke arah barat ketika mereka menuruni puncak bukit itu. Tiba-tiba Xian Eng berhenti dan memandang ke bawah, mukanya berubah pucat. Sinko, itulah tempatnya. Busin berhenti, kaget melihat muka adiknya berubah, lalu ia menoleh ke arah yang ditunjuk. Itu. Kuburan tua itu. Di sanalah tempat aku diculik si iblis Hek Giamlo dahulu. Tak salah lagi, aku ingat betul tempatnya juga berada di lereng seperti itu. Kalau begitu tempat itu mungkin menjadi sarang iblis Hek Giamlo. Eng Moi kita ke sana. Bukankah kakak kita hendak mengejar Hek Giamlo untuk merampas tongkat pusaka bengkau? Kita harus membantunya. Iblis itu lihai sekali, Sinko. Aku tahu, akan tetapi kita tidak perlu takut. Selain Song Tuako berada di belakang kita, juga kita bukanlah orang-orang tiada guna yang tidak mampu bekerja apa-apa. Kita hanya menyelidiki tempat itu, adikku. Sungguh mengecewakan kalau kita sebagai anak-anak ayah yang berjiwa gagah perkasa, harus menyerahkan segala tugas berbahaya kepada Song Tuako. Apakah kita akan tinggal peluk tangan saja sebagai orang-orang yang tidak mempunyai nyali? Sinko, aku lupa bahwa kau telah mewarisi ilmu kesaktian dari kakek sakti seperti yang kau ceritakan itu. Dan aku pun bukan seorang gadis lemah. Kau betul, mari kita ke sana, aku masih ingat betul tempatnya.
Berlarilah kedua orang kakak beradik itu menuruni puncak dan tak lama kemudian sampailah mereka di sebuah kuburan kuno yang penuh dengan batu-batu bongpai, pusara, berukir. Setelah mencari-cari beberapa lamanya, akhirnya Xian Eng berhenti di depan sebuah bongpai besar yang terhias beberapa buah arca-arca sebesar manusia, arca-arca dari sastrawan-sastrawan terkenal di masa dahulu. Disitulah. Bisiknya sambil menudingkan telunjuknya yang agak gemetar ke arah lantai depan makam. Di situ terdapat sebuah pintu batu rahasia yang menembus ke terowongan di bawah tanah pekuburan ini. Kau tidak melihat orang lain dahulu ketika kau dibawa masuk? Tanya Busin. Adiknya menggelengkan kepala. Kalau begitu, mari kita selidiki ke sana. Siapa tahu tongkat pusaka itu disembunyikan di tempat ini. Besar kemungkinan si iblis tidak berada di sini, dan mudah-mudahan saja begitu bisa mengambil tongkatnya kalau benda keramat itu ia sembunyikan di sini. Aku akan girang sekali kalau dapat membantu Song Tuako. Xian Eng mengangguk setuju dan mereka menghampiri lantai depan makam. Setelah menyelidiki tempat itu, benar saja mereka melihat ada batu lantai yang merupakan pintu penutup, besarnya kurang lebih 1 meter persegi. Ketika mereka mencoba untuk mengungkitnya, ternyata batu itu dapat terbuka dan di bawahnya terdapatlah lubang. Tampak pula anak tangga dari batu. Dengan tabah Busin lalu melangkah masuk, diikuti adiknya. Akan tetapi pemuda ini berhenti dan ragu-ragu setelah berjalan beberapa langkah, karena keadaan terowongan itu gelap bukan main. Kenapa berhenti? Tanya Xian Eng. Gelap sekali, kita harus membuat obor dulu. Mundur, moi-moi, kita keluar dulu mencari obor. Mereka mundur dan keluar kembali. Busin segera mencari bahan, kulit pohon yang dapat terbakar lama, membuat obor, menyalakannya dan kembali mereka memasuki terowongan itu. Busin berjalan di depan, obor di tangan, sedangkan Xian Eng berjalan di belakangnya, mereka tidak dapat berjalan cepat. Tanah yang mereka injak agak basah dan licin, juga makin lama terowongan itu makin rendah. Hampir kepala Busin tertumbuk batu karang di atas kalau ia tidak membungkuk. Setelah bergerak melalui beberapa tikungan, Xian Eng berbisik. Seingatku dahulu terdapat ruangan yang lebar seperti kamar. Mereka maju terus mata dan hidung terasa pedas oleh asap obor. Terowongan di sebelah depan menyempit dan Busin yang berada di depan sudah mulai berjongkok dan merayap. Agak terang di sini. Katanya, gembira karena benar saja, keadaan mulai terang, tidak segelap tadi. Entah dari mana datangnya sinar terang ini. Akan tetapi Xian Eng tidak menjawab dan gadis itu mengeluarkan suara ahuh-ahuh tidak jelas. Kiranya Xian Eng tahu dari mana datangnya sinar terang itu karena ia merasa seperti ada sesuatu di belakangnya dan ketika ia menengok. Hampir Xian Eng menjerit dan pingsan. Demikian kaget dan ngerinya sehingga jeritannya hanya keluar sebagai suara ahuh-ahuh saja. Mukanya pucat matanya terbelalak memandang Hek Giamlo yang sudah berdiri di belakang mereka. Hek Giamlo si iblis muka tengkorak berpakaian hitam, berdiri dengan tangan kanan memegang obor dan tangan kiri memegang senjatanya yang mengerikan, kiranya obor di tangannya itulah yang membuat terowongan itu menjadi terang. Eng Moi kau kenapa? Busin bertanya ketika mendengar suara aneh adiknya. Ia menoleh dan alangkah herannya ketika ia melihat wajah adiknya pucat, tubuhnya gemetar dan matanya terbelalak menengok ke belakang. Ia cepat menoleh dan dapat dibayangkan betapa terkejut hatinya ketika ia melihat apa yang menyebabkan adiknya takut. Hek Giamlo, katanya dan pemuda ini membesarkan suaranya, mengusir rasa takut. Kalau kau memang menjadi tuan rumah tempat ini, mengapa menyambut kedatangan kami dari belakang? Iblis bertopeng tengkorak itu mendengus. Maju terus atau... kurobek-robek badan kalian di sini juga. Tiba-tiba Xian Eng menggerakkan tangannya dan 2 buah batu karang melayang ke arah muka dan dada iblis itu. Kiranya gadis ini sudah dapat menenangkan hatinya dan dengan nekat lalu meraih 2 buah batu di dekatnya, kemudian menyambitkannya dan ketika iblis itu sedang bicara. Hek Giamlo miringkan kepalanya sehingga batu pertama lewat di pinggir kepala, adapun batu kedua ia terima begitu saja dengan dadanya. Brak! Batu itu pecah berantakan. Gadis lancang, sekali kau tertolong oleh suling emas, jangan harap kali ini akan dapat lolos lagi. Bagus, biar kau menjadi umpan pancingan untuk suling emas. Hahaha. Ketika melihat iblis itu dengan langkah lebar menghampiri Xian Eng yang berada di belakangnya, Busin segera berkata, nadanya penuh ejekan.
Hegiamlo, seorang tokoh besar seperti engkau ini, sungguh tak tahu malu melayani seorang wanita seperti adikku. Kalau memang kau gagah, mari kita mencari tempat lapang dan kita bertanding secara laki-laki. Hehe, orang muda sombong. Majulah terus, di depan ada tempat luas, boleh kau buktikan betapa kesombonganmu tidak ada isinya. Memang bukan maksud Busin untuk menyombong. Ia tadi sengaja mengeluarkan ucapan itu untuk mencegah si iblis mengganggu Xian Eng karena ia maklum bahwa kalau hal ini terjadi, sukarlah baginya untuk melindungi adiknya terhadap iblis yang luar biasa lihainya itu. Dengan begini, setidaknya Xian Eng untuk sementara akan bebas daripada ancaman dan ia boleh mencari waktu panjang untuk memikirkan akal bagaimana harus melawan iblis ini. Marilah, Moi Moi, kau bergeraklah di depanku, sini. Xian Eng sudah menjadi putus asa menyaksikan kehebatan si iblis yang menerima sambitannya begitu saja dengan dada, membuat batu itu hancur. Dengan muka pucat ia lalu menyelinap ke depan Busin dan kakak beradik yang sudah tak berdaya lari seperti dua ekor tikus masuk jebakan ini merangkak maju melalui terowongan yang sempit. Di belakang mereka, tanpa mengeluarkan suara lagi, Hegiamlo melangkah dengan gerakan perlahan, lalu merangkak di bagian yang sempit itu di belakang Busin. Benar saja seperti yang dikatakan Hegiamlo, tak lama kemudian terowongan sempit itu berubah menjadi lebar dan beberapa puluh meter kemudian tibalah mereka di sebuah ruangan di bawah tanah yang luas. Selain luas, juga di situ tidak gelap. Agaknya sinar matahari, entah bagaimana, dapat menembus ke tempat itu. Sejenak timbul akal dalam benak Busin untuk menyerang si iblis secara tiba-tiba dengan membalik dan menggunakan obor sebagai senjata. Akan tetapi jiwa satria di hatinya mencegahnya. Serangan seperti itu amat rendah, apalagi kalau dipikir usaha ini belum tentu akan berhasil terhadap lawan yang sakti ini. Dengan tenang ia lalu mendorong adiknya perlahan, menyuruhnya menjauh ke pinggir, kemudian ia membalikkan tubuhnya menghadapi Hegiamlo. Nah, Hegiamlo, katanya dengan tenang sambil memadamkan obornya, akan tetapi masih memegangi gagang obor, terus terang saja. Kami berdua telah lancang memasuki tempatmu ini. Sekarang kau telah berada di sini, apa yang hendak kau lakukan terhadap kami? Orang-orang muda lancang. Katakan apa maksud kalian datang ke sini? Adikku ini mengenal tanah kuburan di atas dan menceritakan bahwa dia pernah kau culik dan kau bawa ke sini. Karena itu aku merasa tertarik dan hendak menyaksikan dengan mata sendiri tempat rahasia ini. Hanya itu? Hegiamlo mendesak. Tentu saja kalau kami melihat tongkat pusaka bengkau di tempat ini, akan kami curi kembali dan kami bawa dan kembalikan kepada bengkau. Jawab Busin sejujurnya. Tidak ada orang luar yang masuk ke sini dapat kembali hidup-hidup. Kalian berani masuk ke sini, bahkan berani mencoba untuk merampas tongkat bengkau? Tak tahu diri. Biarpun kalian adik-adik tiri suling emas, apa dikira aku takut? Hendak kulihat apakah suling emas berani masuk ke sini. Hahaha, kalian merupakan umpan-umpan yang baik, biar dia datang hendak kulihat. Sombong. Aku pun tidak takut padamu, iblis busuk. Tak usah kakak kami, aku pun sanggup menghadapimu. Sambil berkata demikian, Busin menggerakkan bekas obor dan menusukkan benda ini ke arah kedok tengkorak itu. Bocah bosan hidup. Si iblis menggerakkan obornya pula, menangkis dengan gerakan perlahan. Gagang obor di tangan Busin hancur dan terlepas dari tangan pemuda itu, sedangkan gagang obor di tangan Hegiamlo yang tadinya menangkis itu terus bergerak mengemplang kepala Busin. Gerakan ini biarpun dilakukan dengan perlahan, namun cepat dan tak terduga sama sekali sehingga tahu-tahu kepala pemuda itu sudah kena pukul. Prak! Kini gagang obor di tangan Hegiamlo itu yang menjadi patah-patah ketika beradu dengan kepala Busin. Hegiamlo mengeluarkan suara mendengus marah. Bocah sombong, keras juga kepalamu. Katanya sambil melemparkan sisa gagang obor di tangannya. Tentu saja iblis itu tidak tahu bahwa Busin telah menerima warisan ilmu kesaktian yang dilatihnya di bawah air terjun yang menimpa kepalanya sehingga bagian kepalanya ini boleh dibilang menjadi sumber daripada tenaga mujizat yang dimilikinya akibat latihan aneh itu. Hegiamlo tidak tahu bahwa ilmu pemuda ini jauh lebih rendah kalau dibandingkan dengan kepandaiannya, tidak tahu bahwa Busin tidak sempat mengelakkan serangan tadi dan mengira bahwa pemuda itu sengaja menerima pukulan untuk mendemonstrasikan kepandaiannya. Karena mengira bahwa pemuda ini yang ia tahu adalah adik tiri suling emas memiliki kesaktian seperti suling emas,
He Giamlo tidak mau main-main lagi. Senjatanya yang menyeramkan itu sudah ia angkat ke atas kepala. Sing! Xian Eng mencabut pedangnya, berdiri tegak di depan iblis itu dengan pedang di depan dada, sikapnya gagah, sedikit pun tidak memperlihatkan rasa takut. Iblis sombong, aku pun berani melawan kejahatanmu. Eng Moi, mundur. Dia bukan musuhmu. Kata Busin yang khawatir melihat adiknya menjadi nekat. Aku tahu, Koko, akan tetapi dia pun bukan musuhmu. Kalau kita berdua mati melawannya, aku ingin mati dulu daripadamu. Diam-diam jantung Busin seperti tertusuk mendengar ini. Ia maklum bahwa adiknya merasa ngeri kalau sampai melihat dia mati terlebih dulu, meninggalkannya seorang diri menghadapi lawan yang demikian sakti dan ganas mengerikan. Jangan khawatir, Moi Moi. Kita berdua dapat melawan iblis ini. Katanya dan mencabut pedangnya. Akan tetapi biarkan aku menghadapinya lebih dulu dan kau keluarlah agar dapat memanggil kalau Song Koko lewat di atas. Mendengar ini, Xian Eng menjadi girang dan timbul pula harapannya. Tadinya gadis ini telah putus harapan karena maklum bahwa kakaknya takkan menang menghadapi iblis itu. Satu-satunya orang yang boleh diharapkan dapat menolong mereka hanyalah kakaknya Suling Emas. Dan siapa tahu kalau Suling Emas sudah benar-benar menyusul dan sampai di atas sana. Sinko, kau pertahankan dia, biar aku naik menanti Song Koko. Ia cepat meloncat untuk berlari keluar melalui terowongan itu. Akan tetapi tiba-tiba ia jatuh terguling ketika He Giamlo mengerakkan lengan baju ke arahnya sambil mendengus. Kau takkan dapat pergi kemana-mana. Setan, berani kau mengganggu adikku? Busin sudah menerjang maju dengan pedangnya. Ia mengerahkan tenaga saktinya karena maklum bahwa kali ini ia menghadapi lawan yang luar biasa lihainya. Terang! Pedang di tangan Busin terpental dan saking kerasnya Busin memegang pedang, tubuhnya sampai ikut terpental 2 meter jauhnya. Telapak tangan kanannya serasa terkupas kulitnya, perih dan panas. Xian Eng membentak marah sambil menusukkan pedangnya. Akan tetapi sekali tangan kiri He Giamlo bergerak, pedang itu sudah terpukul patah, menjadi 3 potong, terpukul oleh ujung lengan baju hitam. Selagi Xian Eng terhuyung-huyung, jari tangan He Giamlo sudah menotoknya, membuat gadis itu roboh terguling tak dapat berkutik lagi. Iblis keparat! Bentak lagi Busin yang menerjang dengan nekat. Ia mengambil keputusan untuk mengadu nyawa sebelum iblis itu dapat mengganggunya atau mengganggu adiknya. Ilmu yang ia warisi dari kakek sakti hanyalah ilmu untuk menghimpun tenaga sakti. Akan tetapi ilmu pedangnya sendiri masih jauh lebih rendah kalau dibandingkan dengan ilmu kepandaian He Giamlo yang terkenal sebagai seorang di antara 6 iblis dunia. Ketika tadi memukul kepala Busin yang mengakibatkan gagang obornya patah, He Giamlo mengira bahwa pemuda itu sakti. Akan tetapi setelah menangkis pedang yang membuat pemuda itu terlempar, He Giamlo tahu bahwa lawannya ini merupakan lawan lunak yang mempunyai tenaga aneh terutama di bagian kepalanya. Hatinya menjadi besar dan ia memandang rendah lagi. Untung bagi Busin dan Xian Eng bahwa si iblis ini tidak menghendaki mereka mati, kalau tidak, sudah pasti keselamatan nyawa mereka tidak akan dapat tertolong lagi. Menghadapi terjangan Busin kali ini, si iblis tidak menangkis dengan senjatanya yang aneh, melainkan dengan ujung lengan baju kiri seperti ketika ia menghadapi Xian Eng tadi. Ujung lengan baju ini memapaki pedang dan seperti seekor ular hidup ujung lengan itu seketika menggulung dan membelit pedang. Ai! Busin mengerahkan tenaga sakti sekuatnya dan bret! Putuslah ujung lengan baju hitam itu. He Giamlo mengeluarkan suara menggereng seperti harimau terluka, senjatanya berkelebat mengancam leher Busin. Pemuda ini cepat mengangkat pedang menangkis. Terang! Kali ini Busin tidak kuat mempertahankan lagi, pedangnya terpukul patah dan terlepas dari tangannya. Melihat sinar hitam berkelebat di depan mukanya, Busin cepat mengerahkan ginkang berdasarkan tenaga sakti untuk mengelak. Bagaikan seekor burung terbang, pemuda ini sudah menyelinap ke kiri menerobos di antara sinar hitam untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi walaupun gerakannya itu cepat bukan main, ia masih terlambat. Memang, gerakannya tadi menyelamatkan dadanya daripada kehancuran ketika ujung lengan baju He Giamlo menyambar dengan kekuatan yang dahsyat itu, namun ia tidak dapat menghindarkan lagi ujung pangkal lengannya keserempet hawa pukulan dahsyat. Busin merasa betapa lengan kanannya seakan-akan lumpuh dan patah-patah, ia terhuyung-huyung dan pada saat itu He Giamlo sudah menotoknya sehingga Busin roboh dan tak dapat bergerak pula.
Bocah-bocah sombong. Adik-adik suling emas kiranya hanya begini saja. Mana dia suling emas? Biar dia datang, kurobohkan sekalian. He Giamlo, kalau kakak kami datang, kau pasti akan dihajar mampus. Teriak Sian Eng marah. He Giamlo tertawa-tawa, kemudian ia melangkah ke ruangan yang berdampingan dengan ruangan itu. Tak lama ia keluar lagi, tangannya membawa sebuah kitab yang tinggal sepotong. Ku tinggalkan kalian di sini, kalau tidak ada kakak kalian datang menolong, kalian akan membusuk dan menjadi setan-setan penjaga kuburan di sini. Orang-orang tiada gunanya macam kalian, percuma dibunuh juga. Sampaikan salamku kepada suling emas dan kalau memang ia berkepandaian, dia boleh minta kembali tongkat bengkau ke Hitan, haha. Setelah berkata demikian, sekali berkelebat He Giamlo lenyap dari tempat itu. Busin dan Sian Eng berusaha keras untuk membebaskan totokan. Akan tetapi sia-sia belaka, malah makin hebat mereka berusaha, makin payah keadaan mereka. Totokan yang dilakukan He Giamlo atas diri mereka itu amat aneh, membuat seluruh urat mereka lumpuh dan tiap kali mereka mengerahkan sinkang, tubuh serasa dibakar dan nyeri-nyeri. Terpaksa mereka akhirnya tinggal menanti nasib saja, rebah tak berkutik di atas tanah yang lembab. Bagaimanakah He Giamlo bisa berada di terowongan rahasia itu? Memang tadinya iblis ini berada dalam perahu bersama orang-orang Hitan dan di dalam perahu itu Lin Lin menjadi tuan terhormat. Akan tetapi ketika perahu itu lewat di daerah ini, He Giamlo menyuruh anak buahnya berhenti dan mendarat. Karena tempat ini memang menjadi sarangnya, di pinggir sungai terdapat pula sebuah rumah pondok yang indah dan jauh daripada tetangga. Inilah tempat peristirahatan He Giamlo dan juga para mata-mata Hitan apabila melakukan tugasnya dan tiba di tempat ini. Ke rumah inilah Lin Lin dibawa, sedangkan He Giamlo seorang diri pergi ke tanah kuburan kuno untuk mengambil kitabnya, yaitu kitab yang dahulunya ia rampas dari tangan kakek sakti Bukek Xiansu dan yang akhirnya hanya ia dapatkan tengahnya. Karena yang separuh terampas oleh Itgan Kaiyong. Memang ia tidak berani membawa-bawa kitab yang ia tahu menjadi incaran Itgan Kaiyong, suling emas dan Siang Mou Sini, mungkin juga Bukek Xiansu sendiri itu. Ketika melawat ke selatan, ia menyimpan kitab pusaka itu di dalam terowongan dan sekarang ia hendak mengambil dan membawanya kembali ke Hitan. Secara kebetulan ia mendapatkan Busin dan Sian Eng memasuki tempat sembunyinya. Lin Lin merasa jengkel sekali. Biarpun ia selalu diperlakukan dengan hormat, dipanggil Tuan Putri, setiap kali mendapat hidangan-hidangan yang lezat dan segala macam kebutuhannya, dipenuhi segala macam perintahnya, kecuali perintah agar ia bebas, ditaati, namun ia maklum bahwa sebenarnya ia menjadi tawanan. Ia merasa tidak berdaya menghadapi He Giamlo yang kosen, juga para anak buah Hitan itu terdiri daripada orang-orang pilihan. Oleh karena itu, gadis ini maklum bahwa takkan mungkin ia memberontak atau melarikan diri, hal itu hanya akan membuat ia menderita saja. Pikiran inilah yang membuat ia akhirnya tidak rewel minta dibebaskan lagi, ia diam saja. Malah kini memaksa diri bergembira, akan tetapi diam-diam ia amat mengharapkan munculnya suling emas. Ia merasa gemas juga mengapa sampai begitu lama suling emas tidak juga muncul menolongnya. Dan di samping ini, ia merasa amat sengsara dan sedih kalau ia mengingat Bok Liong. Kadang-kadang ia masih dapat melihat bayangan pemuda itu di pinggir sungai, pakaiannya kotor, rambutnya kusut dan kelihatannya sengsara. Memang pemuda yang keras hati ini sudah nekat untuk terus mengikuti perahu yang membawa gadis pujaannya. Liong Tuako, sudahlah jangan mengikuti perahu. Pergilah dan cari suling emas, suruh dia membebaskan aku. Dari atas perahu Lin Lin berteriak ke arah bayangan Lai Bok Liong yang bergerak di pinggir sungai. He Giamlo dan orang-orang Hitan yang mendengar dan melihat ini hanya tersenyum-senyum saja. Aku tidak bisa meninggalkanmu, Lin Moi. Tidak tahu suling emas berada di mana. Kalau aku pergi, bagaimana kalau mereka orang-orang liar itu mengganggumu? Aku akan mengadu nyawa dengan mereka. Jangan khawatir selama aku berada di dekatmu. Lin Lin menghela napas diam-diam ia merasa terharu. Akhir-akhir ini mulailah terasa olehnya betapa mulia dan jujur hati pemuda itu, dan betapa besar pembelaan dan pengorbanan pemuda itu untuk dirinya. Mulai terbuka mata Lin Lin bahwa Lai Bok Liong amat mencinta dirinya dan hal ini membuatnya sedih dan terharu. Bukan pemuda ini yang selalu menjadi kenangan, menjadi harapan, menjadi pujaan hatinya. Hati dan perasaan cinta kasih dalam dadanya terampas oleh suling emas.
Ia merasa amat khawatir melihat tingkah laku Bok Liong yang begitu nekat hendak melindungi dan membelanya, biarpun pemuda itu sendiri tahu betul bahwa menghadapi He Giamlo dan anak buahnya, ia tidak berdaya. Lin Lin merasa khawatir kalau Bok Liong akan nekat dan akhirnya akan mengorbankan nyawanya, apalagi ketika ia diturunkan dari perahu dan diajak beristirahat di pondok tepi sungai itu. Dan kekhawatirannya terbukti. Sore hari itu, ketika He Giamlo sudah pergi meninggalkan pondok, sampailah Lai Bok Liong ke tempat itu. Pemuda ini tertinggal jauh oleh perahu, maka setelah sore baru ia dapat menyusul. Ketika melihat perahu yang diikutinya itu tertambat di pinggir, ia segera menghampiri rumah pondok. Dengan tubuh lemas dan sakit-sakit ia melangkah ke halaman pondok itu, sedikit pun tidak merasa takut. Padahal pemuda ini sebenarnya sedang tidak sehat, tubuhnya panas dan lemas, karena selama dalam perjalanan mengikuti perahu, ia jarang sekali makan, pula ia masih menderita luka ketika bertempur dengan He Giamlo di atas perahu beberapa hari yang lalu. Agaknya rasa cinta kasih yang besar membuat ia kuat menahan segala derita. Ketika melihat pondok itu sunyi saja, Bok Liong melangkah lebar menuju ke ruangan depan. Ia sudah nekat, hendak mencari Lin Lin dan mengajak gadis itu lari, atau membiarkan gadis itu lari sedangkan dia akan menahan orang-orang hitan kalau mereka akan mengejarnya. Lin Moi. Ia memanggil dengan suara parau. Suaranya menjadi parau karena batuk. Kurang tidur membuat ia terserang batuk pula. Memang perahu itu tak pernah berhenti sehingga di waktu malam sekalipun Bok Liong harus terus berjalan kalau ia tidak ingin tertinggal jauh. Selama hampir 10 hari lamanya ini Bok Liong terus berjalan siang malam, makan sedapatnya, kadang-kadang hanya daun-daun muda, itu pun dilakukan sambil berjalan terus. Bahkan tidur pun sambil berjalan, kalau itu boleh dikatakan tidur. Lin Moi. Kembali Bok Liong berteriak, lalu tangannya menggedor pintu depan yang tertutup. Karena tidak juga ada jawaban, Bok Liong melompat ke pintu samping, yaitu pintu yang menuju ke taman di samping pondok. Pintu ini terbuat daripada kayu dan tidak sekokoh pintu depan. Sambil mengerahkan tenaganya, Bok Liong menendang pintu kecil ini dan robohlah pintu itu. Akan tetapi sebelum ia melompat masuk, dari dalam keluar seorang laki-laki berkumis. Jahanam liar. Berani kau datang ke sini? Teriak orang hitam itu yang segera menerjang ke depan dengan pukulan-pukulan keras. Bok Liong mengelak sambil melompat ke belakang, akan tetapi karena tubuhnya lemah dan gemetar, ia terhuyung-huyung sampai ke ruangan depan. Lawannya yang kelihatan kuat itu terus mendesaknya dengan pukulan-pukulan keras, betapapun juga, tingkat ilmu kepandaian Bok Liong jauh lebih tinggi, maka biarpun terhuyung-huyung, Bok Liong selalu dapat mengelak, kemudian setelah peningnya agak berkurang, sekali tangan kanannya menyambar, lawan itu terkena pukulannya pada leher sehingga orang hitam itu terpelanting. Akan tetapi dari pintu taman itu bermunculan orang-orang hitam. Bok Liong cepat mencabut pedangnya, akan tetapi karena 6 orang hitam itu serentak maju menubruknya, Bok Liong yang sudah lemas itu tak dapat bergerak lagi dan di lain saat ia telah ditelikung, kedua lengannya dibelenggu di belakang tubuh dan kedua kakinya pun diikat. Pemuda ini hanya dapat memaki-maki saja dengan suara parau. Seorang hitam mengambil pedangnya, pedang Goat Kong Kiam yang terjatuh di tanah ketika terjadi pergulatan tadi. Bok Liong diseret masuk ke ruangan dalam. Tahulah sekarang Bok Liong mengapa Lin Lin tidak muncul. Kiranya gadis pujaannya itu berada di dalam ruangan dalam dan tubuhnya terikat pada sebuah tiang. Memang, sebelum pergi meninggalkan pondok, He Giamlo mengikat tubuh Lin Lin pada tiang itu. Ia cukup maklum akan kelihayan gadis ini, sehingga kalau dia tidak berada di situ, amukan gadis ini akan cukup membahayakan, sungguh pun 20 orang anak buahnya merupakan pasukan yang cukup tangguh. Iblis itu tidak mengkhawatirkan kedatangan Lai Bok Liong karena iblis sakti ini sudah tahu bahwa pemuda itu sudah hampir kehabisan tenaga. Melihat Lin Lin diikat pada tiang, Bok Liong makin marah. Dengan sisa tenaganya ia meronta-ronta. Namun ia terlalu lemah untuk dapat mematahkan belenggu yang mengikat kaki tangannya. Lepaskan dia. Kalian binatang-binatang liar. Hayo lepaskan Lin Moi. Orang gagah tidak mengganggu wanita. Kalian ini kalau memang laki-laki, jangan ganggu wanita dan boleh siksa atau bunuh aku. Lin Lin memandang Bok Liong dan amatlah terharu hatinya. Pemuda itu benar-benar menderita, wajahnya pucat, rambutnya kusut, matanya merah, dan tubuhnya lecet-lecet di sana-sini. Dalam keadaan seperti itu, pemuda ini masih hendak membelanya.
Tak terasa lagi 2 titik air mata membasahi bulu mata gadis ini. Liong tuaku, kenapa kau menyusul ke sini? Tegurnya perlahan. Lin Moi, bagaimana aku bisa meninggalkan kau yang masih menjadi tawanan? Balas tanya Bok Liong, suaranya penuh perasaan sehingga Lin Lin makin merasa tertusuk jantungnya. Apalagi ketika ia melihat betapa Bok Liong diikat tiang lain di depannya, kemudian seorang hitan yang berkumis panjang mencambuknya. Tahan! Jangan bunuh dia! Teriak Lin Lin. Awas, kalau sampai dia dibunuh, setelah kelak aku menjadi permaisuri di hitan, kalian akan kuberi hukuman berat, akan dikupas kulit kalian. Orang hitan yang berkumis tadi menjura, akan tetapi mulutnya tersenyum ketika ia berkata. Tuan Putri, harap Paduka jangan marah. Hamba sekalian hanya menjalankan tugas yang diperintahkan Heklo Chiang Kun. Hamba tidak akan membunuhnya, akan tetapi harus memberi hukuman kepadanya. Setelah berkata demikian, ia memberi aba-aba dalam bahasa hitan. Majulah 2 orang hitan tinggi besar yang membawa cambuk berdetak-detak. 2 batang ujung cambuk lemas itu melecut dan bertubi-tubi menghantam punggung, leher, muka dan seluruh tubuh Lai Bok Liong. Tar-tar-tar. Bunyi cambuk nyaring meledak-ledak dan jantung Lin Lin terasa tertusuk-tusuk. Boleh siksa aku, bunuhlah aku, keparat-keparat jahanam. Akan tetapi bebaskan Lin Moi. Biarpun dicambuki dan bajunya robek-robek, kulitnya robek pula sampai sebentar saja badannya berlepotan darah, namun Bok Liong masih memaki-maki dan menuntut supaya Lin Lin dibebaskan. Sedikitpun ia tidak mengeluh, matanya terbelalak dan suaranya nyaring. Akan tetapi tubuhnya lemas karena ia tak dapat bergerak lagi. Mukanya menjadi matang biru, darah mengucur keluar dari hidungnya dan beberapa menit kemudian lehernya menjadi sengkleh dan ia tergantung pada ikatannya. Bok Liong pingsan. Lin Lin meramkan mata. Tiap kali cambuk melecut, ia merasa seakan-akan tubuhnya yang tercambuk. Air matanya mengalir membasahi pipinya ketika ia mendengar betapa di antara hujan cambuk, Bok Liong selalu masih menuntut pembebasannya. Setelah bunyi cambuk terhenti, barulah ia berani membuka matanya dan dapat dibayangkan betapa hancur dan terharu hatinya melihat Bok Liong dalam keadaan seperti itu. Seluruh pakaiannya compang-camping, kulit tubuhnya penuh jalur-jalur merah dan biru, mukanya sukar dikenal lagi karena bengkak-bengkak dan penuh darah. Dengan kasar orang-orang hitan itu melepaskan ikatannya, menyeret keluar pondok dan melemparkannya ke dalam semak-semak belukar. Lin Lin yang tidak berdaya itu merasa tersiksa hatinya. Semalam itu, ia direbahkan di atas pembaringan dengan kaki tangan terbelenggu. Akan tetapi ia tak dapat tidur karena selalu terkenang kepada Bok Liong. Tentu saja ia tidak melihat betapa pemuda itu benar-benar mengalami derita yang hebat sekali. Bok Liong siuman tak lama sesudah ia dilempar di dalam semak-semak. Ia merasa seluruh tubuhnya sakit-sakit dan sukar sekali bangkit karena setiap kali menggerakkan kaki tangan, terasa amat nyeri. Ia memaksa diri untuk bangkit, merangkak keluar dari dalam semak-semak, berjalan terhuyung-huyung menuju ke sungai dengan maksud untuk mencuci tubuhnya yang penuh darah. Ketika tiba di tepi sungai, ia jatuh tersungkur dan kembali ia pingsan di pinggir sungai. Sampai jauh malam barulah ia sadar, akan tetapi tubuhnya terasa demikian sakitnya sehingga setelah mencuci tubuh, ia tidak dapat berdiri lagi. Namun Lai Bok Liong adalah seorang pemuda yang keras hati. Ia tidak mengeluh, tidak putus asa. Ia lalu duduk bersila di pinggir sungai, mengatur napas dan mengerahkan tenaga. Menjelang pagi, ia sudah merasa mendingan. Liong tuako. Ini suara Lin Lin. Cepat Bok Liong membuka mata, akan tetapi ketika ia memandang, ia merasa kecewa. Ternyata Lin Lin berjalan di depan rombongan orang hitan, agaknya keluar dari pondok menuju ke perahu, akan tetapi di dekat gadis itu berjalan pula Hek Giam Lo. Aku tidak apa-apa, Lin Moi. Kau jagalah dirimu baik-baik. Ucapan ini tentu saja diterima dengan hati perih oleh Lin Lin yang untuk kesekian kalinya mendapat kenyataan akan cinta kasih yang luar biasa besar dan tulusnya dari pemuda ini. Sambil menahan isak gadis itu menundukkan mukanya dan berjalan terus menuju ke perahu bersama Hek Giam Lo. Dengan tokoh sakti ini di dekatnya, Lin Lin merasa tiada gunanya melawan. Orang hitan yang berkumis panjang lewat dekat Bok Liong, lalu melemparkan pedang Goat Kong Kiam ke dekat pemuda itu sambil meludah dan tertawa mengejek. Bok Liong bukanlah orang yang sudi menerima penghinaan begitu saja tanpa membalas. Melihat pedangnya,
Secepat kilat ia menyambarnya dan mengerahkan sisa tenaganya, menggunakan pedangnya menerjang orang berkumis itu. Si kumis kaget sekali, cepat mengelak, namun pedang Bok Liong masih saja mencium pundaknya. Orang hitam itu terhuyung ke belakang dan Bok Liong cepat menambah serangannya dengan sebuah tusukan kilat. Dada orang hitam berkumis itu pasti akan tertembus pedang Goat Kong Kiam kalau saja pada saat itu Hek Giam Lo tidak cepat menggerakkan tangan kanannya sambil membalikkan tubuh. Tangan itu masih terpisah 1 meter dari Bok Liong, akan tetapi pukulan jarak jauh ini cukup membuat Bok Liong terpental sehingga tusukannya meleset dan si kumis selamat. Kalau saja Bok Liong tidak dalam keadaan selemah itu, kiranya belum tentu pukulan jarak jauh ini akan dapat menggagalkan tusukannya tadi. Bok Liong benar-benar nekat dan keras hati. Ia terlempar ke kiri dan jatuh, akan tetapi cepat ia meloncat bangun dan kali ini dengan pedangnya ia menyerang Hek Giam Lo. Ia memang terluka dan lemah, namun jurus serangannya adalah jurus serangan ilmu silat tinggi, dan pedangnya adalah pedang pusaka, maka serangan itu tak boleh dipandang ringan. Kalau lawan biasa saja tentu sukar terlepas daripada bahaya serangan ini. Akan tetapi sayang bahwa kali ini yang diserangnya adalah Hek Giam Lo. Sambil mendengus panjang, iblis ini menggerakkan senjatanya yang aneh diputar menyilaukan mata. Terdengar suara nyaring entah bagaimana, tahu-tahu tubuh Bok Liong terlempar ke dalam sungai. Biur! Air muncrat tinggi-tinggi dan pemuda itu gelagapan, dengan susah payah berusaha berenang ke tepi. Orang-orang hitam tertawa bergelak ketika mereka berada di atas perahu dan perahu itu meluncur menurutkan aliran air sungai, meninggalkan Bok Liong yang masih gelagapan dan berenang ke pinggir. Lin Moi. Jangan khawatir, aku akan menyusulmu. Suara Bok Liong ini terdengar oleh Lin Lin yang berada di atas perahu, dan makin gemaslah hati Lin Lin kepada suling emas mengapa sampai begitu lama belum juga datang menolongnya sehingga Bok Liong harus mengalami derita yang demikian hebatnya. Tak tega lagi hatinya, maka ia lari memasuki pondok perahu, membanting diri di atas pembaringan yang disediakan untuknya, lalu menangis. Tiba-tiba ia melihat benda bersinar dan ia segera meraih tongkat itu. Benda bersinar itu adalah Ya Beng Cu yang selama ini memang menjadi benda permainannya. Sebetulnya, sebentar saja ia sudah bosan dengan tongkat itu, akan tetapi karena tongkat ini yang agaknya akan membawa ia bertemu kembali dengan suling emas, maka ia selalu main-main dengan tongkat itu. Ia merasa yakin bahwa suling emas pasti akan mengejar Hek Giam Lo untuk merampas kembali tongkat ini. Ia meraba-raba tongkat itu. Baru sekarang ia memperhatikan tubuh tongkat, yang ternyata diukir-ukir indah. Tongkat itu sebesar lengannya, makin ke bawah makin kecil dan pada kepalanya terdapat mutiara-mutiara Ya Beng Cu itu. Ketika Lin Lin menekan sana-sini, tanpa sengaja ia menekan bagian bawah dan tiba-tiba terdengar bunyi klik. Dan bagian tengah tongkat itu bergerak memanjang. Lin Lin merasa heran sekali. Ketika diperiksanya bagian ini, ternyata bagian tengah tongkat itu bersambung, akan tetapi sambungannya diatur demikian rupa sehingga takkan dapat diketahui begitu saja. Agaknya tersentuh kunci pembuka sambungan itu maka otomatis sambungannya menjadi memanjang. Lin Lin menarik kedua ujung tongkat dan benar saja, tongkat itu kini menjadi 2 potong. Bagian atas sebagai tutupnya dan bagian bawah sebagai wadah yang ternyata berlubang sebelah dalamnya. Dengan amat hati-hati Lin Lin memeriksa, mengetuk-ngetukkan kedua potongan tongkat yang berlubang itu dan keluarlah gulungan-gulungan kertas tipis dari dalamnya. Dengan hati berdebar-debar Lin Lin memeriksa. Kiranya kertas-kertas bergulung itu ada 13 lembar banyaknya, lebarnya sekaki persegi dan penuh dengan tulisan kecil-kecil yang indah. Lin Lin cepat membacanya dan alangkah girang dan tegang hatinya ketika membaca pelajaran ilmu silat aneh yang didahului dengan latihan samadhi yang aneh pula, karena di situ diterangkan bahwa untuk latihan ini orang harus bertelanjang bulat. Memang semua aliran menganjurkan bahwa di waktu samadhi, orang harus mengenakan pakaian yang longgar, jangan ada yang menekan agar kedudukan tubuh menjadi enak dan jalan darah tidak terganggu, dan memang harus diakui bahwa yang terbaik adalah bertelanjang bulat. Akan tetapi pelajaran ini mengharuskan orang bertelanjang bulat dalam latihan ini, sungguh merupakan hal yang aneh dan luar biasa. Akan tetapi, karena hatinya amat ingin dapat membebaskan diri dari tangan Hek Giam Lo. Lin Lin berpengharapan bahwa ilmu ini merupakan ilmu mujizat yang akan dapat menolong dirinya. Tanpa ragu-ragu lagi ia lalu membuka semua pakaiannya, lalu berjungkir balik dan bersamadi dalam keadaan aneh ini, kepala di bawah kaki di atas seperti yang dianjurkan di dalam gulungan kertas pertama.
Bersambung ke bab 30. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.